Shalom, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, bersyukur karena hari ini saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya rindu melalui program ini kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Karena hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah untuk kita jalani. Kita perlu selalu hidup dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Kita harus selalu memiliki komunitas yang menguatkan satu dengan yang lain, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun tekanan badai dalam kehidupan kita, kita percaya kita bisa melewatinya tatkala ada benih firman Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kita, dan juga ada support system dari rekan-rekan kita, dari lingkungan kita untuk tetap terus hidup dalam anugerah dan kebaikan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya kembali mengajak setiap kita untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan bagi setiap kami. Kami mengucap syukur karena tatkala kami merenungkan firman Tuhan, kami selalu dapatkan kekuatan, kami selalu dapatkan pengharapan, kami selalu dapatkan kesanggupan untuk tetap berdiri tegap menghadapi setiap badai kehidupan kami. Karena itu Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu. Biarlah Tuhan menuntun setiap kami dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu keadaan pada saat di mana Yesus sedang bersama dengan murid-muridnya melayani jiwa-jiwa, melayani orang-orang banyak. Maka dalam Markus pasal 6 ayat 30 dan 31 Alkitab mencatat, kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Ayat 31, lalu Yesus berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam kesibukan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya melayani jiwa-jiwa, melayani orang-orang, maka Yesus mengajak murid-muridnya untuk menyendiri, untuk beristirahat seketika. Di sini Yesus mengajarkan kepada murid-murid dan juga kepada setiap kita bahwa pentingnya juga untuk kita memiliki waktu beristirahat. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita memiliki banyak kesibukan, maka kita perlu down dulu terlebih dahulu untuk mengambil waktu, untuk mengambil perenungan dari apa yang kita lakukan selama ini. Karena kalau kita terlalu sibuk, kita terlalu lelah, kita terlalu capek, bisa-bisa melenceng dari jalan-jalannya Tuhan. Kan begitu saudara. Sehingga akhirnya kita perlu menyendiri, kita perlu ada waktu dan untuk berintim, untuk dekat dengan Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan itulah pentingnya waktu untuk beristirahat dari kesibukan kita bekerja, dari kesibukan kita pelayanan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dari kesibukan segala sesuatu. Ada waktu di mana kita menyendiri bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ini bicara tentang relationship, ini bicara tentang hubungan. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk ayo kita ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian, kita bisa beristirahat seketika untuk mengambil waktu diam sejenak. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dari peristiwa ini kita belajar bahwa ketika kita sibuk, terlalu padat, terlalu sibuk, maka kita bisa terjadi sesuatu kejenuhan, ya kan? Bukan hanya lelah tetapi jenuh, capek. Akhirnya kita melenceng dari visi kita untuk melakukan segala sesuatu, baik dalam pekerjaan maupun dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam rumah tangga. Sibuk, capek. Orang kan kalau udah sibuk capek bawaannya tensi tinggi gitu kan. Tensinya tinggi, bentar-bentar marah karena udah terlalu capek.
Orang udah terlalu lelah di jalan, orang udah terlalu lelah di pekerjaan, banyak pikiran yang harus diselesaikan ini, harus diselesaikan itu, perlu waktu beristirahat. Karena Tuhan tahu kita itu manusia terbatas. Itu sebabnya hari ini kita diingatkan, saudara dikasih dalam Tuhan, ketika kita terlalu capek, ketika kita terlalu lelah, maka kita gampang sekali emosi, gampang sekali kita menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Akhirnya kita mencari kesenangan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Dengan beralasan, ya habis gimana ya pendeta, ya saya lagi jenuh juga nih dengan rumah tangga saya. Habis gimana ya pendeta, saya lagi lelah dengan pekerjaan saya terlalu sibuk dengan ngurusin rumah tangga, ngurusin keluarga. Saya terlalu sibuk ngurusin pekerjaan, usaha, bisnis saya. Itu sebabnya kita perlu istirahat. Istirahatnya gimana? Istirahatnya intim dengan Tuhan. Itu sebabnya kenapa ketika Allah menciptakan langit dan bumi dalam Kejadian pasal 2, di hari ke-7, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ia berhenti. Iya kan? Berhentilah ia pada hari yang ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya, dan memberkatilah hari ke-7 itu dan menguduskannya. Saudara dikasih dalam Tuhan, di hari itu kita perlu datang sama Tuhan. Dari kesibukan kita, dari aktivitas kita, kita perlu punya waktu untuk beristirahat. Istirahat di sini juga perlu tahu seperti apa. Istirahat di sini dari kesibukan, dari kekrauditan, dari banyaknya segala tantangan, masalah, pergumulan, usaha, apapun yang kita kerjakan dari kehidupan kita. Kita perlu beristirahat. Cara istirahatnya gimana? Kita datang menghampiri Tuhan. Jangan udah capek jenuh kerja terus kita bilang healing. Healingnya bukan cari Tuhan, tapi healingnya sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan. Itu yang berbahaya, saudara. Iya kan? Yesus mengajarkan kepada setiap kita untuk beristirahat menyendiri bersama-sama dengan Yesus. Makanya Yesus bilang, mari ke tempat sunyi supaya kita sendirian. Murid-murid dan Yesus sendirian, supaya ada waktu. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ayo, di tengah-tengah kesibukan kita, engkau seorang pengusaha, engkau seorang pebisnis, ayo, jangan terlalu sibuk dengan apa yang kau kerjakan. Saudara, mungkin saudara berkata, tapi pendeta, hari-hari ini kita mesti kerja. Betul, kita lakukan yang terbaik, saudara. Kita do the best. Iya kan, karena kita percaya apa yang kita kerjakan diberkati oleh Tuhan. Namun jangan lupa, kita ini manusia, bukan robot. Kita perlu waktu-waktu untuk beristirahat dan waktu untuk dimana kita datang kepada Tuhan. Jangan lupa bahwa setiap pemberian yang berasal daripada Tuhan itulah yang kita miliki. Itu sebabnya kita perlu punya waktu untuk say thanks. Kita perlu punya waktu untuk bersekutu dengan Allah. Kita perlu punya waktu intim dengan Tuhan. Karena kalau kita terlalu sibuk dengan mainan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita, sedang kasih dalam Tuhan, kita lupa kepada Sang Pemberinya. Jadi waktu untuk beristirahat yang Yesus ajarkan di sini adalah miliki waktu untuk intim dengan Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan kita dengan segala berkat yang Tuhan titipkan dalam hidup kita, di tengah-tengah kesibukan, kepadatan seluruh aktivitas kita yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupan kita, ayo milikilah satu waktu di mana hanya engkau dan Tuhan menyendiri, engkau dan Allahmu, engkau dan penciptamu datang kepada Tuhan, memiliki waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Sehingga akhirnya kita sadar bahwa di luar Tuhan kita gak bisa buat apa-apa. Dari Tuhan datang pertolongan kita, dari Tuhan datang kekuatan kita. Kalau kita terlalu sibuk, terlalu terjebak dengan segala rutinitas dunia ini, saudara, maka kita akan jadi orang-orang yang gampang capek, gampang lelah. Ingat, kesanggupan kita pekerjaan Tuhan, kekuatan kita itu berasal dari Tuhan. Kalau kita gampang lelah, gampang capek, gampang jenuh, karena mungkin jangan-jangan kita kurang punya waktu untuk beristirahat bersama-sama dengan Tuhan. Yuk, miliki waktu untuk beristirahat, datang cari Tuhan, karena memang Tuhan siapkan kita waktu untuk kita datang beristirahat sejenak dengan Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih. Hari ini kami diingatkan kebenaran firman Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan kami, tengah-tengah aktivitas kami, di tengah-tengah pekerjaan, usaha, rumah tangga, keluarga, bahkan pelayanan kami rindu memiliki waktu pribadi dengan Tuhan. Dalam istirahat sejenak ini kami datang intim, sekutu dengan Tuhan. Karena kami percaya hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah. Kami perlu dituntun, kami perlu diarahkan, kami perlu dididik, kami perlu dilatih, dan kami perlu dikuatkan menghadapi hari-hari yang semakin
semakin jahat ini. Itu sebabnya hamba berdoa dalam nama Yesus, biar Tuhan sendiri yang berperkara dalam hati setiap umat-Mu yang mendengarkan renungan firman Tuhan saat ini. Berkat-Mu ada atas setiap kami Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya. Amin.